Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Suaranya kecil ya. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad, dan tema kita sekarang tema yang baru, yaitu Kitabun Nikah. Bab nikah. Bab nikah dalam kurung deui bab nikah. 6. Nah, ini dari tadi kecil suaranya. Mungkin baterainya. Bab nikah. Saya lewati satu bab karena dipandang agak sulit dan kurang ini juga, tidak diperlukan untuk saat ini, yaitu tentang pidana. Tentang bab pidana dalam Islam. Tentang pembunuhan atau pelukaan atau mengambil hak, mengambil sesuatu ataupun melukai dan lain sebagainya. Itu babnya lumayan agak berat ya, dan untuk keseharian kita tidak terlalu diperlukan. Ada suaranya kan? Ada. Kecilnya. Volumenya mungkin. Jadi kita lompat saja ke bab berikutnya, yaitu Kitabun Nikah, bab tentang pernikahan. Dzikru aqdiyatihi wa ahkamihi fin nikahi wa tawabihi. Bab tentang keputusan-keputusan Nabi SAW yang berkenaan dengan pernikahan dan yang berkenaan dengan pernikahan tersebut. Yang pertama, faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi thayyib wal bikr yuzawijuhuma abuhuma. Jadi Islam itu saking detailnya, saking rincinya, seluruh permasalahan hidup seseorang muslim itu diatur. Islam itu sangat rinci, sangat detail, tidak ada baik besar atau kecil yang kelewat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Syariat Islam itu dia mencakup dan menghimpun baik yang besar, kabirah, wala saghirah, juga tidak melewatkan yang kecil. Jadi semuanya itu dibahas di dalam syariat kita. Artinya kalau kita punya syariat seperti itu, masih melirik syariat yang lain atau masih terpesona dengan syariat yang lain, nah ini permasalahan. Karena kita sudah punya syariat yang lengkap, komprehensif, menyeluruh, meliputi, tidak melewatkan sedikit apapun yang kita perlukan dalam hidup kita. Dari mulai tidur ke tidur lagi ada aturannya. Dari mulai tidur ke tidur lagi ada aturannya, tidak terlewatkan sedikit pun. Bab pertama atau mungkin subbab ya, yang pertama adalah tentang keputusan Rasul SAW terkait dengan pernikahan gadis atau janda atau gadis. Boleh gadis dulu, janda loh, atau janda gadis. Penyebutannya itu. Yujawijuhuma abuhuma, yang dinikahkan oleh bapaknya. Sabata anhu fi sahihain. Oh, ini baru kencengnya. Kok tiba-tiba ngedadak ya? Kencengan. Sabata anhu fi sahihaini anna Khansa binta Khidamin zawajaha abuha wa hiya karihatun wa kanat sayyiban fa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim disebutkan bahwa seorang sahabiat bernama Khansa binti Khidam dinikahkan oleh bapaknya padahal dia tidak menyukainya, artinya tidak menyetujui pernikahan itu. Wa kanat sayyiban, padahal dia janda.
Ini dalil bahwa janda pun menikah itu dengan walinya. Ini dalil bahwa janda juga menikah itu harus dengan syarat wali. Karena sebagian mungkin ada yang memahami hadis Nabi kalau gadis itu bisa nikahkan, kalau janda itu nikahkan sendiri, itu adalah syubhat. Bahwa pendapat yang mengatakan janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri syubhat dan sama sekali tidak ada dalilnya. Yang ada dalam hadis itu bukan menikahkan dirinya sendiri, tetapi tidak mesti dimintai persetujuannya. Itu gadis. Kalau janda, mereka bisa menentukan siapa yang akan menjadi suaminya. Tetapi proses pernikahannya tetap melalui wali. Tetap melalui walinya. Karena pernikahan tanpa wali adalah batal. Dalam hadis, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Ya. Siapapun wanitanya menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, baik janda atau gadis, fanikahuha batil, maka pernikahannya batil. Batil dan batil. Fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha. Kalau ternyata terlanjur sudah terjadi, maka maharnya tetap berlaku dan persengketaannya dibawa ke KUA, ke sultan, ke penguasa. Wasultanu waliyun man la waliya lahu. Nah, jadi ini Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini yang intinya adalah bahwa siapapun wanita itu baik gadis atau janda itu nikahnya wajib, sebagai syarat sah pernikahannya itu dengan wali. Adapun prosesnya memang gadis bisa dipaksa dalam kurung ya, bisa ditentukan oleh bapaknya. Tapi kalau janda itu dia sendiri yang memutuskan iya atau tidaknya. Itu bedanya di situ aja. Tapi prosesnya mesti melalui izin dari walinya, akadnya itu. Wa fi sunani, dalam kitab Sunan, berarti selain Bukhari Muslim, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran atat Rasulullah sallallahu fadzakarat an lahu anna abaha zawajaha wa hiya karihatun fakhayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita gadis dinikahkan oleh bapaknya, lalu wanita tersebut melapor kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya menikahkannya, padahal dia tidak menyukai si laki-laki pria tersebut. Maka Nabi memilihkan untuknya, fakhayyaraha, diberi khiyar, diberi pilihan, mau lanjut atau mau udah, mau terus proses ini atau mau udah. Artinya seorang gadis pun tidak boleh dipaksa menikahi seseorang yang dia tidak sukai. Tetap harus meminta keridhaan dan kerelaan si anak gadisnya tersebut. Maka Nabi fakhayyaraha, memberikan khiyar, pilihan Nabi SAW kepada wanita tersebut. Wa sabata anhu fi sahih annahu qala la tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Tidak dinikahi seorang perawan atau gadis kecuali dia telah dimintai persetujuannya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha, bagaimana persetujuan seorang gadis? Beliau menjawab, antaskuta, diamnya seorang gadis adalah pertanda iya. Jadi kalau seorang gadis ditanya, kamu mau nikah enggak? Diam aja. Kamu mau nikah dengan si A enggak? Diam aja. Nah, diamnya itu adalah izinnya atau keridhoannya. Kalau dia mengatakan enggak Pak, saya tidak mau, atau saya tidak siap, atau saya tidak bersedia, maka bapaknya tidak boleh memaksa anak gadisnya tersebut. Jadi gadis itu tidak boleh dinikahkan kecuali sudah ditanyai mau atau tidak, setuju atau tidak. Bagaimana tanda setujunya? Kata Rasulullah SAW, antaskuta, sukut. Sukut itu adalah diam. Maka diamnya gadis adalah persetujuan. Kalau diancam, ya bapaknya zalim itu. Bapaknya zalim. Atau dipaksa, itu juga bapaknya zalim kepada anaknya.
Faslun fi hukmi sallallahu alaihi wasallam fil yatimah tustamar fi nafsiha atau tastamir fi nafsiha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annal yatimata tastamiru fi nafsiha. Nabi SAW juga menjelaskan kalau ada anak perempuan yatim, yatimah ya, itu tetap ditanyain, walaupun dia tidak punya bapaknya tetap ditanyain. Fa in samatat fahuwa idnuha, kalau jika dia diam maka dia setuju. Fa in abad fala jawaza 'alaiha, kalau dia menolak maka tidak boleh dinikahkan atau dipaksa untuk menikah. Jadi meskipun anak yatim tidak punya bapak, itu tetap ditanya, kamu mau nikah enggak dengan si Anu, atau kamu siap enggak, bersedia enggak nikah dengan si A. Maka kalau dia bersedia dinikahkan, kalau tidak boleh dipaksa. Itu yatim, apalagi yang masih punya bapak. Jadi tidak boleh sembarangan menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang dia tidak sukai atau tidak rela untuk dinikahkan dengannya. Itu tentang menikahkan seorang gadis baik yatim ataupun tidak yatim. Tentang kewajiban menikah dengan wali, tentang kewajiban menikah dengan wali. Wa fi sunanil arba'ah anhu la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Baik janda atau perawan, tidak ada pernikahan tanpa wali. Barang siapa yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batil alias keliru ya, batal begitu. Nikahnya batal. Walinya boleh pakai perwakilan, boleh pakai handphone, video call, boleh juga telepon. Iya Pak Penghulu, saya terima nikahnya, sampaikan gitu ya. Boleh. Jadi dengan akad seperti itu si laki-laki berakad dengan walinya by phone, boleh. Kita mahasiswa dulu waktu di luar pada gitu nikahnya. Jadi perempuannya masih di Indonesia, laki-lakinya di luar negeri, dinikahkan melalui telepon. Jadi nanti ketika sudah selesai akad nikah, orang tuanya ngirim anaknya di bandara, tinggal dijemput sama suaminya. Kayak jemput paket. Wah, ada paket nih dari Indonesia. Itu istrinya itu paketnya. Banyak teman-teman kita yang istrinya itu dikirim seperti paket gitu. Tinggal jemput di bandara. Jadi boleh pakai telepon. Boleh juga pakai SMS. Karena kalau itu memang walinya ya boleh. Jadi tidak apa-apa menikahkan anak itu by phone juga boleh, pakai surat tertulis juga boleh, pakai pesan juga boleh, diwakilkan juga boleh. Banyak juga yang diwakilkan. Biasanya kalau dulu diwakilkannya itu kepada petugas kedutaan biasanya. Jadi si bapaknya ini nelpon pihak kedutaan, Pak, tolong walikan anak saya. Saya wakilkan kepada bapak. Itu orang kedutaan biasanya sangat respon ya, karena membantu warga negara kan, judulnya kan begitu, membantu dan melayani warga negara. Kayak surat kuasa bisa ya. Jadi boleh. Cuma disalahgunakan. Dulu ada seorang pejabat publik menyerahkan istri pakai SMS, pakai teks ya, sampai genjeleng kan waktu itu, sampai akhirnya dipecat dari jabatannya oleh DPRD. Tapi pas pemilihan DPD, perwakilan DPD nomor 2 sejauh barat menang gitu. Jadi jalma orang mah gampang poho. Jadi tahun ieu gonjlong, wah dibenci, dikutuk, dilaknat, di demo sagede-gedena. Tahun hareup aya kejadian politik, peristiwa politik nyalonkeun, dipilih juga tetap nomor 2 malah panglobana. Jadi gampang lupa. Hah? Iya. Pokoknya gampang lupa. Saya pernah ngobrol juga dengan seorang ustadz, aduh gimana ya ini tema khutbah kita minggu depan mungkin akan sama ini. Kata DKM-nya tuh,
nggak usah dipikirkan Tad, pasti juga lupa kan. Jamaah juga pasti lupa, buat teapalan yang disampaikan minggu lalu itu pasti nggak hafal, nggak usah khawatir. Jadi tidak usah bawa tema baru yang lama aja, tidak, karena tidak ingat gitu ya. Nah, bab tentang fi nikahi tafwid. Jadi sabata anhu annahu qada fi rajulin tazawaja imra'atan wa lam yafrid laha shadaqan wa lam yadkhul biha hatta mata. Jadi ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, belum dibayar mas kawinnya, artinya mas kawinnya nganjuk, dibayar hutang. Sok aya gitu kan? Dibayar hutang. Tetapi belum disentuh juga hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Jadi menikah belum sempat malam pertama dan belum dilunasi itunya mas kawinnya. Anna laha mahron nisaiha wala waqasa wala syatata wala hal miras wa 'alaihal iddatu arba'ata ashhur. Maka diputuskan untuk wanita itu maharnya tetap dilunasi. Kemudian dia tetap menjalani iddah sebagai wanita cerai mati. Iddah wanita cerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Ya, kalau wanita yang masih produktif, masih menstruasi, iddahnya itu berapa? 3 kali suci. Suci haid, suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Itu iddahnya. Kalau itu tidak dirujuk oleh suaminya, maka jatuh ke talak 2. Kalau talak 2 sudah selesai, tidak dirujuk juga, maka kalau mau menikahinya harus dengan mas kawin baru dan akad baru. Makanya ketika iddah 1 usahakan dirujuk. Kalau tidak dirujuk jatuh ke talak 2. Kalau talak 2 merujuknya itu wajib pakai akad baru dan mas kawin baru. Jadi nikah lagi maksudnya, nikah lagi. Tidak usah rame-ramean tetapi ada akad lagi. Itu ketentuannya demikian. Ya? Yang 2 tidak bisa langsung rujuk, harus akad baru dan mas kawin baru. Gitu. Si A mentalak si B, kemudian 3 kali suci tidak dirujuk, masuklah dia ke jeda iddah talak 2. Nah, kalau sudah masuk iddah talak 2, maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan pernikahan baru. Enggak, pernikahan baru, masih dengan suami lama. Kalau talak 2 tidak dirujuk juga, masuk ke iddah talak 3. Kalau talak 3 itu adalah harus dinikahi sama orang lain dan sudah disetubuhi lalu diceraikan tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa. Nanti ada dalilnya, Allah melaknat orang yang merekayasa pernikahan talak 3. Dan ini pernah kejadian di suatu kota di Cirebon. Itu ada kejadian, cerita langsung ini, true story gitu, true story. Dia sudah kadung talak 3 sama istrinya, tapi masih sayang, masih suka. Akhirnya dia menyewa jasa temennya, dibayar 1 juta. Kang, yuk ayah 1 juta, nikahi istri saya, tapi gawat gancang dicerai deinya. Nah, perjanjian gitu kasih 1 juta. Jadi jasa ini jasa menghalalkan namanya, jasa tahlil. Pakai hak kecil, tahlil dari kata halal. Biro jasa penghalalan talak 3 gitu. Iya. Nah, setelah malam pertama, malam kedua ketiga diminta, Kang, atuh gawat ecageun kan perjanjian gitu. Kata jawabnya itu, Kang, ini saya balikan aja 1 jutanya karena saya sudah nyaman, sudah enak dengan dia katanya. Saya sudah enak dengan dia katanya. Akhirnya tidak jadi dicerai dan uangnya dibalikin, uang jasanya itu 1 juta dibalikin. Gitu. Itu nerang dan wajib disetubuhi, wajib itu. Wajib nikah dengan suami baru dan wajib disetubuhi, baru diceraikan. Itulah menghalalkan demikian. Bukan pernikahan akad saja bukan, tapi pernikahan plus
persetubuhannya. Dalam hadis hatta tadzuqa usailataha wa tadzukina usailatahu. Sampai kamu merasakan airnya, madunya, atau dia merasakan air kamu atau madu kamu. Tapi tidak. Idah dulu. Setelah idah dulu, tetap idah dulu. Idah, karena kan rahimnya harus bebas dulu. Tujuan idah itu kan memastikan rahim itu bersih dan rahim itu tidak ada isinya begitu. Maka si perempuan tersebut pun idah dulu. Jadi ketika dinikahi oleh suami baru dan berhubungan, kemudian segera diceraikan atau tidak segera pun tidak apa-apa. Tapi kalau itu prosesnya rekayasa, maka itu kata Imam Mazhab nikah seperti itu batal atau tidak sempurna, tidak sah gitu ya. Jadi tidak ada rekayasa, harus beneran dinikahi orang lain dan dilepaskan. Dan ini rada mustahil. Biasanya seorang istri yang sudah ditalak 3 nikah sama suami baru, biasanya suami baru ini tidak melepaskan istrinya itu, gitu kan. Apalagi cocok mereka, itu sulit mengharapkan mereka berpisah kembali. Dan merekayasa juga tidak boleh, gitu. Merekayasa tidak boleh, maka jangan sampai jatuh kepada talak 3. Masalahnya ada lagunya itu, talak tilu sakalian gitu kan. Jadi orang tersugesti akhirnya dengan talak 3. Nah, bab kelima atau tema kelima ya dari bab nikah ini, bahwa persyaratan atau rukun syarat pernikahan adalah rukun syarat yang paling wajib dipenuhi dari seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum kan banyak, ada pernikahan, ada hutang piutang, ada jual beli, ada hibah wakaf segala macam, ada segala macam. Seluruh hukum Allah itu yang paling wajib dipenuhi syarat rukunnya adalah hukum pernikahan. Hukum tentang menghalalkan kemaluan adalah hukum yang paling wajib dipenuhi rukun syaratnya. Artinya yang paling berbahaya jika dilanggar rukun syaratnya. Wa fi sahihain dalam Bukhari Muslim radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqas syuruti, sesungguhnya syarat-syarat dan rukun-rukun yang paling berhak dipenuhi, antufu, dipenuhi, disempurnakan, biha mastahlaltum bihi al-furuj, yaitu rukun dan syarat dalam perkara al-farji. Farji jamaknya furuj, artinya kemaluan. Ini hadis juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, terutama Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada rukun syarat di dunia ini, maka yang paling berhak untuk dipenuhi dan dilengkapi dan berkonsekuensinya serius, itu adalah hukum syarat, rukun syarat tentang pernikahan. Jadi tidak boleh gegabah atau tidak boleh meremehkan tentang hukum pernikahan, rukun syaratnya. Yang membedakan pernikahan kita dengan jahiliyah itu adalah itu, rukun syarat itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernikahan di zaman jahiliyah itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada istibdo. Istibdo itu seorang gadis, lalu dia dikelilingkan ke ketua-ketua kabilah, ditawiskeun. Masa orang nama pangisiankeun Pak, pangisiankeun. Nanti si perempuan ini dapat memilih siapa dari bapaknya itu yang akan menjadi ayahnya itu, dari orang yang menyetubuhinya. Yang kedua, selain istibdo ada pernikahan namanya arroyah. Itu caranya adalah seorang wanita memasang bendera putih depan rumahnya, setiap laki-laki boleh menyentuhnya. Siapapun boleh. Lamun ngantrinya di absen lah tuh. Yo gratis Mas. Gratis. Takut bayar maksudnya. Gratis. Nah, nanti ketika lahir, maka orang-orang yang menyentuhnya itu dikumpulkan. Nanti si wanita dikasih pilihan, mau bapak yang mana, pilih. Belum ada tes DNA. Bapak misalnya 10 orang menyentuh dia, maka si wanita berhak memilih satu di antara mereka yang menjadi bapaknya. Wajib mau.
Itu sudah hukum adatnya. Ada. Hukum adatnya. Yang ketiga, yang ketiga itu cara pernikahan seperti cara kedua, tetapi nanti penentuan bapaknya itu ada seorang ahli qafiyah, ahli membaca bentuk tubuh. Jadi kalau lahir seorang bayi, dia lihat, wah iya bapaknya ini, irungnya sarua jeung iya soalnya, cokornya sarua jeung iya gitu. Kakinya sama dengan si A, si B, tidak boleh menolak, harus jadi bapaknya. Nah, cara yang terakhir, cara yang pakai ini, yang ditetapkan Islam ini. Ada wali, ada saksi. Maka dalam hadis Aisyah, Islam menetapkan satu dan membatalkan sisanya. Gitu. Jadi pernikahan kita ini, yang cara kita ini sebenarnya sudah ada di zaman sebelum Islam. Dan dikukuhkan oleh syariat Islam sebagai pernikahan yang sah. Jadi dari kegiatan sosial, dan itu secara syariat masuk, secara akal masuk, ditetapkanlah sebagai syariat Islam. Gitu. Jadi kalau ada pernikahan model menikah tanpa wali, tanpa saksi, apapun dalilnya, itu adalah salah satu bentuk dari pernikahan jahiliyah. Dan yang kedua, menyelisihi hadis yang sharih, hadis yang lugas, jelas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kias, dan tanpa butuh tafsir yang jelas. Barang siapa wanita menikahkan dirinya, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wala nikah illa biwaliyin, dan tidak ada pernikahan tanpa wali, tanpa saksi. Itu keterangan yang berkenaan dengan seorang wanita yang menikah atau dinikahkan oleh walinya. Kalau tidak ada wali, maka walinya adalah negara. Ana wali man la waliya lahu, as-sultan waliyun man la waliya lahu. Bebas negara apapun, yang penting dia menyelenggarakan pernikahan. Negaranya kayak Amerika gitu. Ya sama, wali juga untuk pernikahan. Bisa. Ataupun bisa urusan keagamaannya, kan ada di Amerika juga semacam Muslim Council-nya itu. Muslim Council-nya itu bisa menikahkan. Dan ternyata pernikahan-pernikahan yang memang sudah benar dilaksanakan sebelum Islam, kemudian masuk ke Islam, itu tidak ada pernikahan ulang. Jadi para sahabat yang sebelumnya menikah dengan istri-istri mereka di masa sebelum Islam, lalu datang agama Islam, itu pernikahan dalam sejarah tidak ada catatan mereka pada menikah ulang. Artinya menikahnya terus berlangsung, terus berlanjut. Jadi kalau sekarang ada misalkan suami istri, agamanya non muslim, kemudian mu'alaf, mereka tidak usah nikah lagi, terus aja terusin, lanjutkan pernikahannya. Jadi tidak. Bisa, kalau bapaknya nggak ada itu turun ke naik ke kakek. Kakek nggak ada itu bisa ke paman ataupun uwa. Ya. Kalau tidak ada bisa ke anak atau ke cucu, bisa jadi wali buat ibunya. Bisa. Ibunya janda mau menikah lagi, nggak ada wali, ada anaknya menikahkan ibunya. Boleh. Iya. Ini mah kan ceritanya bagi yang tidak punya wali, maka walinya adalah negara. Anak angkat walinya wali hakim atau cari wali biologisnya. Yang agak riskan itu anak yang lahir dari hubungan sebelum nikah. Jadi ada anak lahir, mohon maaf, dibikinnya itu sebelum pernikahan. Itu anak secara hukum bukan anak bapaknya itu. Itu anak bukan anak bapaknya. Dia tidak punya 3 hak, hanya punya 1 hak. Dia tidak punya hak kewalian, tidak punya hak waris, tidak punya hak nasab. Wali, waris, nasab itu dia tidak punya. Yang punya cuma 1, hak muhrim saja. Muhrim dalam artian si anak tersebut kalau perempuan dia boleh tinggal sama bapaknya.
Kalau anak ini boleh bersafar dengan bapaknya. Jadi anak yang lahir atau yang dibikin sebelum pernikahan itu dia tidak atau batal mendapatkan 3 hak dan hanya boleh 1 hak. Tidak boleh dapat nasab, binnya bukan ke bapaknya tapi ke ibunya. Bin ke ibunya. Yang kedua tidak dapat waris. Kalau mau dikasih dari hibah atau wasiat wajibah saja. Wasiat yang ditulis sebelum kematiannya, tetapi itu nilainya seperti pengganti waris tapi bukan waris gitu. Dan yang ketiga adalah perwalian nikahnya. Wali nikahnya itu adalah bisa wali hakim ya, ataupun tidak ada yang wali hakim, harus wali hakim karena dia kan secara hukum bukan anak dari bapaknya. Ini beratnya anak yang lahir karena atau gara-gara hubungan sebelum pernikahan. Kasihan anak itu. Tapi kalau lagi akad, bin itu sudah tidak sama. Binnya ke bapak biologisnya atau ke ibunya? Harusnya binti dong, binti ibunya. Enggak, laki-laki mah bin. Bin. Kalau anak perempuan binti. Sekarang kebanyakan tetap meskipun di dalam nikah, pas nikah terus jadi dianggap walinya. Karena administrasinya begitu. Tapi kalau kita ke KUA dan bilang, Pak ini walinya hakim ya, udah paham banget KUA itu, udah paham banget. Kemungkinannya 2, dia beda agama atau dia dulunya adalah punya sejarah, punya eksiden. Makanya perzinahan itu hukumnya berat sekali. Kasihan anak yang lahir pun dia tidak memiliki hak apa-apa dalam hukum Islam. Berat sekali. Ya. Tidak memiliki hak apapun. Ya. Beda dengan kalau lahirnya itu dalam hubungan perzinahan tetapi dalam ikatan suami istri. Contoh, suami istri, pasang suami istri, istrinya itu selingkuh, hamil. Nah, anak tersebut secara hukum Islam maksud saya, milik suaminya. Walaupun akhirnya dari orang lain. Secara hukum milik suaminya. Artinya dia dapat bin suaminya, dapat nasab suaminya, dapat waris suami wanita itu ya, dapat juga kewalian dari suami wanita itu. Kata hadis, al waladu lil firas, anak itu milik si punya kasur. Siapa yang punya kasur? Bapaknya, suaminya maksudnya, suami istri itu atau bapak anak ini. Walil akhir al hajar, dan bagi pelaku perzinahannya dirajam. Jadi istri yang selingkuh berzina punya anak dirajam. Tapi anak itu sah milik suaminya. Gitu. Makanya kalau dalam ikatan suami istri lalu lahir anak di luar hubungan suami istri, itu si anak statusnya sah milik suaminya secara hukum ya. Walaupun secara DNA bukan punya dia. Jadi beda antara hukum DNA dengan hukum fikih, ada beberapa perbedaan. Nah, jadi muhrim dapat semua dapat hak-hak dari seorang anak dari bapak aslinya itu dapat dari suami ibunya itu ya. Tapi kalau di luar pernikahan, maka itu anak hukumnya dia tidak mendapatkan hak apapun kecuali hak muhrim saja. Kalau ada kita punya nauzubillah min zalik dalam keluarga kita, misalkan ada anak yang lahir dari sebuah hubungan yang belum nikah, pacaran tapi kebablasan begitu. Itu anaknya harus dikasih tahu, bukan dikasih tahu hubungan bapaknya, bukan, dikasih tahu bahwa nanti kamu nikahnya pakai wali hakim ya, nanti bapak bikinkan wasiat ya bahwa kamu dapat warisan dari wasiat. Memang sulit Pak menyampaikannya, sulit itu, berat. Walaupun akhirnya dia, tapi dibikin sebelum nikah. Secara hukum itu bukan anak hukumnya, tapi anak biologisnya. Sementara hukum Islam menyatakan bahwa yang namanya wali, nasab dan waris itu adalah orang tua hukum, bukan orang tua biologis. Dan sepintas seolah-olah tidak adil ya, yang berbuat salah Ya. ibunya, Ya. tapi yang menderita anaknya sampai tidak dapat waris dan lain-lain. Itulah bahayanya perzinahan. Itulah madorotnya perzinahan. Maka pelakunya dirajam dalam hukum Islam kalau sudah terbukti atau pengakuan yang berat sekali.
Sampai-sampai kalau di di masyarakat kita itu, terutama di tempat saya itu ada ajengan menyampaikan kalau ada perzinahan itu 40 suhunan rumah kena kutuknya katanya. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka pastikan siapa yang ngontrak pinggir kita, apa kelakuan mereka itu harus dipantau, dimonitor dengan baik ya. Oleh ulil amrinya, oleh Pak RT, Pak RW-nya dipantau, dimonitor. Khawatir ada perzinahan di situ, ada kemaksiatan di situ, kena laknat dan kena madorotnya adalah kita semua. Waliyazubillah. Jadi demikianlah ya. Mungkin sepintas seperti yang disampaikan tadi, tetapi itulah semacam preventif dari agama kita supaya nasab tidak tercampur, supaya nasab beriringan dengan hukumnya. Jangan sampai hukumnya ke sini, nasabnya ke sini, bercampur. Waliyazubillah. Orang nikah, Ya. orang cerai, menikahkan anaknya oleh orang lain, padahal bapaknya ada, karena marah. Oh, nggak boleh, harus bapaknya. Harus bapaknya. Sah ya? Nggak sah. Jadi kasus begini di masyarakat ada. Banyak mungkin. Kalau mau bapaknya mewakilkan ke si bapak barunya itu yang bukan anaknya. Kasihan anak. Kasihan. Jadi kasih itu. Termasuk anak adopsi, Pak. Anak adopsi itu dia tidak memiliki hak apapun dari 4 itu. Anak adopsi, anak asuh, seberapapun sayang dan kasihnya, seberapapun yang diberikannya, dia tidak punya hak itu. Tidak punya hak wali, hak waris, hak nasab, hak muhrim, nggak punya. Adopsi dalam Islam itu semata-mata adalah kebaikan seseorang untuk mengurus, memberi nafkah anak orang lain. Dapat pahala besar di situ. Menghidupi seorang anak manusia, hamba Allah. Dapat pahala besar. Tapi dia tidak mendapatkan hukum apapun dari Allah SWT. Di zaman Nabi ada anak dipanggil, anak adopsi dipanggil dengan bin ayah adopsinya. Dilarang oleh Al-Quran. Janganlah kalian memanggil anak-anak adopsi kalian dengan nama bapak-bapak adopsi mereka. Tapi panggillah dia dengan nama bapak-bapak mereka. Binnya harus. Al-Quran melarang kita memanggil anak adopsi dengan bin bapak adopsi. Enggak boleh. La tadu abna'akum, janganlah kalian memanggil anak-anak adopsi kalian dengan bukan bapaknya. Itu saking tetap binnya bukan ke bapak asuh. Tetap kalau bisa dicari binnya, kalau enggak ya tidak usah tulis bin Abdillah saja, anak dari hamba Allah. Tapi jangan bahasa Indonesia bin hamba Allah, itu masalah juga. Siapa nama saya Ahmad bin hamba Allah, enggak jelas. Di dalam sejarah ada anak namanya ini saudara Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu kan khalifah pertama Bani Umayyah di Damaskus, yang disebut sebagai penyelamat peradaban Islam tuh Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Punya saudara, tetapi orang tuanya disamarkan, makanya namanya Ziyad bin Abihi, anak dari bapaknya, gitu. Anak dari bapaknya, Ziyad bin Abihi. Bapaknya itu bapaknya Muawiyah, tetapi mungkin ada faktor tertentu tidak disebutkan, maka disebutkan Ziyad bin Abihi. Mungkin karena berbeda ibu, entah, wallah alam, itu dalam sejarah ya. Kalau Zaid itu yang Zaid mah zaman Nabiin mah, ini Ziyad mah zaman Muawiyah, beda. Termasuk Zaid itu adalah anak asuhnya Nabi SAW, anak adopsi. Itu Nabi dilarang memanggilnya ibni, anak, nggak boleh satu. Yang kedua, ketika Zaid bercerai dengan istrinya Zainab ya, maka Allah perintahkan Nabi untuk menikahi istri anak adopsinya. Nabi diperintahkan Allah untuk menikahi janda dari anak adopsinya. Ini berat Pak dalam tradisi, berat sekali. Nabi disuruh menikahi mantan istri anak asuhnya, bercerai kemudian menikahi. Tapi Nabi lakukan karena perintah Allah. Wali, saksi dan segala macamnya Allah langsung dari langit. Walinya Allah, saksinya Allah, dan itu pernikahan ala Allah SWT kepada nabinya. Dan khusus Nabi saja, tidak boleh yang lain. Urang mah jangan ngaku-ngaku, kapan kamu nikah? Allah yang sudah menikahkan saya. Dari langit. Enggak, itu khusus
khususiat yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Ada kekhususan Nabi yang tidak boleh. Contoh Nabi istrinya 11, kita mah hanya 4. Kalau lebih dari 4 tidak sah. Kalau Nabi 11, itu kekhususan. Nabi dinikahkan prosesnya oleh Allah Ta'ala sebagai wali dan saksinya. Kita tidak boleh. Dan lain-lain sebagainya lah. Jadi itu beberapa hukum tentang pernikahan. Laki-laki mah wali sendiri. Laki-laki itu adalah wali buat dirinya sendiri. Jadi itulah hebatnya laki-laki ya. Nah, saya kira cukup bab ini sementara ya, masih ada lagi tema-tema lain tentang pernikahan. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita. Hadanallahu wa iyyakum wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.